Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا يا رب والدينا سكين الحي أسلام والدينا برحمة وزاد من هدي أرشد شيخنا كيد محمد محمد كيد عبد الرحمن شيخنا كيد عبد الوهاب كيد عبد الصمد شيخنا كيد محمد محمد كمزار شيخنا كيد شفيع حباني شيخنا كيد عبد السيد محمد سيد شيخنا كيد محمد هاشم محمود سيد محمد بن علي العباس المالكي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lam naf'ihi wa bi'ulumihi fid da'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu in qaranathu khasyatu falakah wa illa fa'alayka. Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang selanjutnya menyatakan, mengajarkan kepada kita semua al-ilmu, ilmu in qaranat bil khasyah. Kalau ilmu itu diiringi dengan rasa takut kita kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat buat kita. Wa illa, tapi kalau ilmu itu tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah, fa'alaika, maka ilmu itu bisa jadi sumber dosa bagi. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa di antara kemanfaatan ilmu, cara mengukur apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak kepada kita, ada dua. Pertama, ilmu itu mampu menyinari hati kita, menyinari jiwa kita, sanubari kita, bahwa segala sesuatu ini adalah bersumber dari Allah. Yang kedua, mampu menghapuskan segala macam tutupan hijab yang menjaga kita, yang menghalangi kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebaik-baik ilmu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang berilmu diiringi dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat baginya. Tapi ketika ada orang berilmu tapi tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu akan menjadi bencana baginya. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wailul lil jahili maradan wa wailul lil alimi idza lam ya'mal asla maradih. Kalau ada orang bodoh, kalau ada orang tidak berilmu itu melanggar aturan Allah, maka celaka dia sekali. Tapi kalau ada orang yang berilmu melanggar aturan Allah, dia celakanya 10 kali. Bahkan ada ungkapan ulama menyatakan, al-maksiyatu ma'al ilmi akbar min al-maksiyati ma'al jahil. Sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu jauh lebih buruk dibanding kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimunculkan dari ilmu yang kita pahami, itu akan melahirkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang hati-hati, ikhtiar dalam melakukan, bertindak, berkata karena ada ilmu. Ambil contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu, tidak beriman
tidak beriman, tidak beriman. Sahabat ketika mendengar kemudian bertanya, "Ila ya Rasulullah, man la yu'min?" Ya Rasul, siapa yang tidak beriman? Yang tidak beriman, yang tidak beriman. Kata Rasulullah, yang tidak beriman 3 kali itu adalah seorang tetangga yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Nah, kemudian kita hidup punya tetangga. Ilmu ini kita tahu bahwa ketika kita bertetangga, kita menyakiti tetangga kita, maka kita kata Rasulullah la yu'minu, la yu'min. Bahkan dipertegas dengan hadis lain, kita pernah baca di kitab hadis Arba'in, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Urusan tetangga itu urusan iman. Menyakiti tetangga berarti iman Anda bermasalah atau Anda tidak beriman. Memuliakan tetangga berarti Anda punya iman. Maka orang-orang yang dengan ilmunya takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menyakiti tetangga. Sikap yang tidak ingin menyakiti tetangganya itu muncul dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan ilmu yang dia. Nah, begitu juga. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau subuh-subuh berjamaah? Karena ilmu yang membawa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat yang paling berat atau sholat yang endal munafiqin, sholat yang paling berat di sisi Allah, di sisi orang-orang, di sisi manusia, di sisi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kita takut kepada Allah, khawatir kita dianggap munafik. Dan munafik itu, innal munafiqina fi dzakil asfali minan nar. Nanti orang munafik itu posisinya di neraka yang paling bawah. Ketakutan kita terhadap Allah yang bersumber dari ilmu kita yang membawa kita sholat subuh berjamaah. Kenapa kita mau bertahajud walaupun cuma 2 rakaat? Kenapa kita bertahajud walaupun cuma 4 rakaat? Kenapa kita mau bangun sebelum subuh? Kenapa? Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yang di antara tandanya adalah wahum bil ashari yastaghfirun, mereka selalu istighfar di waktu sahur. Kita khawatir kita menjadi orang mukmin yang tidak beruntung, kita orang mukmin yang tidak mendapatkan rahmat Allah disebabkan kita tidak pernah istighfar ketika di waktu sahur dalam arti tahajud. Ketakutan kita itu yang dilandaskan dari ilmu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang mau tunduk dengan aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak mau bohong? Karena kita takut. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa iyyakum wal-kadhiba, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." Wa anna ar-rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Kata Rasulullah, biasakan kamu jujur, sebab jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kamu ke surga. Hati-hati kamu semua berbohong, sebab berbohong akan membawa kamu kepada keracunan, membawa kepada kerusakan, dan kerusakan itu akan mengantarkan kamu ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati kata Rasulullah, orang yang dikit lagi bohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong, nanti ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Meninggal dunia, masuk dia ke kuburan, kata Allah, mau usah ditanya ke tukang bohong, ntar ditanya ke bohong aja, masuk ke neraka. Dan alasan kita terhadap ini yang muncul dari ilmu kita lah, yang menyebabkan kita takut kepada Allah dan kita tidak mau berbohong. Ini. Tapi kalau dengan ilmu kita berbohong, subhanallah, itu kan ayatnya jelas. Allah murka, maka quluna ma la taf'alu, kenapa kau mengatakan segala sesuatu yang kamu tidak pernah kerjakan? Kamu makan inna Allah Maha Besar, ngomong doang. Bahkan Sahih Bukhari atau Sunnah Bukhari, nanti ada orang di neraka itu yang bahasa disiksanya luar biasa. Saking sakitnya siksanya, perutnya itu berhamburan, saking sakitnya dia itu mengangkat muter seperti gilingan gandum kata Rasul. Sementara ada orang-orang penduduk neraka lain yang melihat dia dan kenal
terdampar di sini. Akhirnya terjadi dialog di neraka. Bang, ya kayaknya saya kenal bang sama abang. Bukankah abang dulu yang nyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat buruk? Betul. Kenapa abang ada di sini? Dulu saya menyuruh orang berbuat baik, tapi saya tidak melaksanakannya. Saya larang orang berbuat buruk, saya melaksanakan perbuatan buruk. Nah, maka intinya ketika ilmu itu bermanfaat kepada kita, ilmu itu diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita mengkhawatirkan. Jadi sekali lagi pertama kita didik kepada kita sudah belum bahwa ilmu kita membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda tidak mencuri dan korupsi padahal Anda punya kesempatan? Saya takut kepada Allah. Bahkan di 7 golongan orang yang dilindungi Allah pada hari kiamat itu kan ada rajulun da'atum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan kaya lagi cantik, kaya cantik, zina gratis 8 juta. Qala inni akhafullah, saya takut. Dia ada berzina. Yang ada berzina siapa? Perempuan cantik, udah cantik, kaya. Nah, oleh nenek ditolak wajar-wajar aja. Ini kenapa dibilang ini akhafullah? Sebab dia tahu az-zaniyatu waz-zani fajiru kulla wahidin mi'atu jaldah. Berzina laki, berzina perempuan harus dicambuk. Dan Nabi pada bercerita ketika Islam itu diperlihatkan bagaimana para pezina laki perempuan siksaannya luar biasa. Ketakutan itu tuh, kebayangan siksa itu tuh terhadap ayat Allah itu yang menyebabkan dia berkata, ini Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda tidak korupsi? Bukankah Anda yang lihat? Tapi saya tahu Allah Maha. Nah, kenapa Anda tidak mencalonkan diri menjadi saya khawatir bebannya terlalu benar. Saya takut tidak bisa menunaikan amanah ini apapun. Nah, dulu ada cerita Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah kalau tidak salah dari yang angkat menjadi khalifah. Nah, dia udah nggak mau nolak, dia udah mau nolak dipaksa. Akhirnya dia nangis malam. Paginya dilantik, malamnya pesta kehormatan. Sujud nangis. Jadinya bang, orang-orang mau bang tasakuran bang, mengundang tetangga. Nah, antara kiriman bunga, orang beli sendiri. Ya selamat. Abang nangis. Apa yang bilang? Neng, ketika abang dilantik menjadi presiden, yang terbayang bagi abang pertama orang miskin yang pada kagak makan. Nanti di akhirat abang yang ditanya. Yang terlintas kepada ibu kamu ini anak yatim yang gak ada urus, dan anak yatim di negara ini dimanapun adanya. Kalau dia melarang, abang nanti di akhirat yang ditanya. Abang ini kayak menunggang seekor harimau. Abang sanggup menunggang selamat abang. Abang gak sanggup jatuh abang ini malam harimau. Ini nanti di akhirat nanti. Nggak ada yang begitu. Nyaris nggak ada yang begitu. Yang dulu bilang haram aja sekarang halal nih menjadi. Sudah haram sekarang halal. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Bingung juga. Nah, subhanallah. Yuk, kita baca Quran, kita bicara tentang neraka, kita bicara tentang surga. Keinginan kita masuk surga, khawatir kita masuk neraka, itu membuat kita menjadi orang yang salah. Nah, itulah hakikat ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baik ilmu ketika diiringi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa saja? Wallahu a'lam bishawab. Kita cerita tentang langsung yang mendengar suara azan di bulan tadi gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kan itu ilmu astronomi. Lama dia belajar mendarat di bulan. Dia mendengar sebuah suara yang saat itu dia nggak tahu suara apa. Tapi ketika dia berkunjung ke Mesir, dia mengunjungi Al-Azhar, terdengar suara azan. Allahu Akbar, kaget dia.
suara ini saya dengar ketika ada di bulan. Itu suara adzan. Suara apa adzan? Memanggil orang salat ke orang Islam. Masuk Islam. Itu ilmu yang memberi manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama belajar. Biasanya yang kayak begitu tuh imannya lebih kuat dibanding kita yang keturunan. Biasanya. Karena memang bolehnya. Nah, ada orang mahasiswa kedokteran yang saya pernah dari Jogja masuk Islam gara-gara as-salatu khairun minan naum. Itu ilmu. Biasanya dia paling malas tuh dia di Jogja dia bilang kalau Ramadan berisik. Ramadan berisik. Saya belum bangun sahur. Akhirnya karena nggak bisa tidur lagi melihat TV, acara TV. Ya, ada TV-nya yang dia lihat bukan yang ceramah, yang ada lawakannya, yang ada nyanyiannya. Ke TV kita begitu. Kalau bulan Ramadan mau buka kayak, mau nyawa kayak artis saya, kiai mantap di ujung 5 menit, 7 menit, nanti ya kultur. Kiai ujung tuh kultur. Sebelumnya mah yang nyanyi, yang lawak, yang maki-maki temennya. Nah, sahur juga gitu. Ntar kiai mah belum di ujung. Awal itu semua politik. Nah, akhirnya dibilang setiap azan dia matiin. Satu saat kecapean dia, malas matiin azan. Itu ada tulisan as-salatu khairun minan naum. Dia baca, salat itu lebih baik dari tidur. Dia pelajari ilmu kedokteran. Ternyata orang yang bangunnya lebih pagi itu metabolisme tubuhnya jauh lebih baik dibanding orang yang bangunnya siang. As-salatu khairun minan naum. Maka dia perhatikan. Kalau sholat lebih baik dari tidur, kayak besok-besok dia perhatiin tuh dia minik-minik orang sembahyang ngapain sih sembahyang kok bisa lebih baik dari tidur menurut TV. Dia perhatiin orang sembahyang jalan rame-rame wudu, dia lihat gaya wudunya ini mirip-mirip aku kultur nih wudu. Dia lihat orang sembahyang Allahu Akbar, lari ngomong diam semua, hening. Ini seperti nasi. Lama-lama dia bertanya, akhirnya dia mengakui bahwa sholat lebih baik dari tidur. Cuma dia bilang ini omongan siapa? Cari, ketemulah temannya. Itu mah dari zaman Nabi Muhammad juga udah ada as-sholatu khairun minan naum. Emang Muhammad hidup tahun berapa? Dikasih tahunnya. Itu mah belum ada ilmu kedokteran. Belum. Di situ yang banyak Habib. Ada juga dukun yang suka nyembur. Cuma yang ada. Loh, itu Muhammad tahu dari mana? Bahwa as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik dibanding tidur. Diceritakan di dalam, oh, berarti Nabi itu, berarti Rasul itu, dari Allah itu, masuk Islam. Yang non-muslim as-sholatu khairun minan naum jadi benar. Yang muslim agak datang. Ini ilmu ketika berlandaskan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ada 4 hal yang membedakan umat Islam saat ini saat dia sampai nanti umat Islam belakangan. Salah satunya kata dia, sekarang kita nih, nahnu fi zamanin, kita berada di satu zaman, kathirun fuqaha'u wa qalilun qurra'uhu. Kita hari ini orang alimnya banyak, orang alim banyak, tapi ahli baca Qur'annya sedikit. Maka kita saat ini banyak orang-orang yang menegakkan hukum Allah, tapi tidak begitu peduli dengan huruf-huruf Quran. Jadi saat itu belum berkembang tuh tentang ilmu qiraat sab'ah. Belum berkembang tentang mad wajib, mad jaiz, mad tamkin, mad badal, mad silah, mad silah, belum berkembang. Tapi pengamalan ilmu Al-Qur'annya luar biasa. Wasaya di zaman, tapi nanti akan datang sebuah zaman. Qalilun fuqaha'u, katsirun qurra'u. Orang alimnya sedikit, ahli Qur'annya banyak. Mereka lebih pandai bermain pada huruf-huruf Qur'an, tapi lemah pada pengamalan. Nanti katanya nanti. Jadi kalau ada
ada imam baca Quran panjang dikit saja ribut kita, Quran setengah harkat. Walaupun panjangan dikit itu, tapi ada orang baca wala taqrabuz zina innahu, nggak boleh berhenti itu, nggak ada waktunya. Tapi orang zina di mana-mana diem aja. Innamal khamru khamru bukan khamru kurang. Tapi orang minum minuman di mana aja pada diem aja. Hurufnya ditegakkan, tapi bahkan kata di sebuah hadis yang saya ditalaki dari teman, sumber dari mana? Saya di zamanun ala ummati la yabqal Qur'an illa rasmu. Nanti akan datang sebuah masa di mana Al-Quran hanya tinggal tulisannya saya. Kalau nanti yang pertama kita ribut soal bacaannya, tapi pengamalannya tidak diributkan. Nanti pengamalan kagak, bacaan kagak, tinggal tulisannya doang. Masuk ke rumah orang ada tulisan Al-Quran, kita bilang ke rumah Ustaz. Tuh ada Qurannya. Ayat kursinya di depan pintu ditempel biar setan yang kagak masuk. Emang setan baca Quran? Kita yang baca. Nah, itu perasaan kalau sekali perasaan kalau di rumah sudah ada apa namanya kaligrafi itu udah soleh bener. Yang beli demen cakep tuh suruh baca. Gua nggak tahu itu apaan ya, muter-muter kayak begitu. Nanti satu masa ketakutan kita kepada Allah membuat kita yuk baca Quran, yuk ngamalin Quran, itu ilmu bermanfaat. Ketika rasa takut kita muncul dari Allah Subhanahu. Lu kayaknya dermawan banget sih, sedekah mulu. Kenapa yang buat dia sedekah? Buat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Di harta Anda itu ada orang lain. Gua takut. Kenapa? Sebab di Al-Quran ada tuh alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang numpuk harta emas, perak, tanah, kontrakan, mobil, motor, apalagi ya. Tapi tidak dinampakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan penghargaan dari Allah berupa azab yang pedih dan seram. Ketakutan ini menyebabkan dirinya menjadi dermawan. Nah, ini kalau baca ayat ini Pak, ukurnya sama kita. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu menafkahkan apa yang paling kamu cintai. Itu di dompet ada warna merah, biru, hijau. Yang paling kita suka warna apa? Yang paling kita suka warna apa? Hijau. Ustaz, bohong loh. Oh, semua juga warna merah. Maka ngamalin kalau pengen masuk surga, kalau masuk neraka ngamalin yang mesti ngamal ketika ada merah, biru, hijau. Harusnya yang merah. Itulah karena Abu Thalha, subhanallah. Ya Rasul, ketika ayat itu turun tuh, ya Rasul, ini saya adalah aktsaru amwalin minal ansar, orang Ansar yang paling kaya nih. Saya orang Ansar paling kaya Rasul. Dan kau tahu harta saya banyak. Dan harta yang paling saya suka adalah kebun saya di Bairuha. Bairuha itu kebun kurma yang kurmanya lebat, udah lebat enak. Di bawahnya itu ada, kalau kata kita tuh ada got-got kecil yang airnya adem. Rasul kalau habis asar, habis zuhur tuh ngademnya ke kebun Bairuha, makan kurma di situ, minum. Abu Thalha saking senangnya tuh kebun yang dia punya di Bairuha. Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Ya Rasul, saya pengen masuk surga. Dan yang kau tahu bahwa kebun yang paling saya suka adalah Bairuha. Demi Allah ya Rasul, saya pengen masuk surga. Itu Bairuha saya sedekahkan untuk Allah dan untuk Rasulullah. Saya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Kebun. Kita baru ngamal goceng ini udah soleh bener gitu rasanya. Gue malah mulai tiap Jumat udah absen goceng, gila bener gitu rasanya. Kebun. Abu Thalha. Kata Rasulullah, kala
Begitu Abu Thalha, itu kebun ente bagus, buahnya bagus karena ente yang ngurus. Kalau dikasih orang, tentu ente bisa, orang lain bisa ngurus. Begini aja, kebunnya punya ente, hasilnya ente sedekahkan. Siap ya Rasulullah, hasilnya disedekahkan oleh Abu Thalha. Ini bicara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang kadang-kadang seperti yang disinggung oleh Hatim Al-Aswad mengatakan, man da'a hubbal jannah, siapa orang yang ngaku-ngaku pengen masuk surga, cinta dengan surga, walam yatasaddaq, tapi tidak bersedekah, pada Allah kadibatun, maka pengakuan ini adalah bohong. Gue pengen masuk surga, tapi ngamalnya kalau ada kotak masih ditekap itu berbeda nggak kelihatan. Tapi ketika dilepas bunyi lepas. Ada teman yang sebelah gope. Wah, serius nih wanita. Mari sama-sama dengan saya dan kita semua. Nggak mesti untuk menjadi orang bertakwa itu, untuk menjadi orang cinta Allah nggak mesti harus alim banget, pinter banget, enggak. Ada satu ilmu, dua ilmu, lima ilmu yang bisa menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu. Beres. Ini kan kadang-kadang ilmunya banyak, sama Allahnya kurang. Dan kebanyakan ilmu kadang-kadang kalau tidak punya takut kepada Allah, ilmunya itu menyesatkan orang. Nah, inna dina 'indallahi Islam. Ilmu yang paling benar itu bukan agama paling benar, bukan Islam. Islam di kalimat itu bukan agama. Islam di situ isim masdar dari kata aslama yuslimu islaman, artinya damai. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama yang membawa nilai-nilai kedamaian. Ketika Islam menyebarkan kedamaian, Islam benar. Kristen menyampaikan kedamaian, Kristen benar. Buddha menyampaikan kedamaian, benar. Maka semua agama menjadi benar. Ini ayatnya nih. Yang kagak ngaji, iya ya, bikin grup sebelah sono. Tuh, ini kalian punya ilmu tapi tidak takut kepada Allah. Padahal di ayat lain ini, ayat ini baru sepotong. Ada ayat lain, wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbala min Allah. Siapa orang yang memilih agama selain Islam, berarti Islam sebuah agama. Belum di ayat yang diturunkan terakhir, waraditu lakumul Islam dina, aku itu Islam sebagai agama. Aduh, nih, makanya kadang-kadang ilmu kalau tidak dilandasi takut kepada Allah menyesatkan. Ada orang menanya gurunya, kata gurunya, lu kawin lagi sunnah Nabi, bini aku doang lu. Nanya-nanya, kawin aja lagi, beranak mobilnya, tidur di musola. Di musola ada gerombolan orang tidur paranin gurunya ternyata. Tanya, Ustaz ada di sini, udah gak usah cerita panjang ceritanya di depannya ceritanya. Karena gurunya juga berantem mobilnya. Dua-duanya nginep di musola dua-duanya. Allah. Jadi sekali lagi sama-sama yang kita punya. Kenapa kita mau sholat? Karena salah satunya ada karena kita takut masuk neraka. Kenapa kita mau puasa sunnah? Karena kita pengen diaku sebagai hamba yang rasa itu menyebabkan kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Pak, maka alamaka adamu ikbalin nasi alaika au tawajjuhum bidzanni ilaika farji' ila ilmillahi fika fa in kana la yaqna'uka ilmuhu fika fa musibatuka bi adami qana'atika bi ilmihi ashaddu min musibatika bi wujubil adha minhu. Secara bebas saya terjemahkan, kapan-kapan Anda merasa nggak nyaman dengan sikap manusia terhadap ilmu yang Anda punya. Kapan-kapan Anda tidak merasa nyaman dengan ilmu yang Anda punya terhadap manusia, ada balasan kurang enak dari manusia. Kapan-kapan. Nah, sholat, jadi imam, jadi khatib Jumat,
Jumat pulang sendalnya hilang. Kali itu ada yang open pakai sendal saja Ustaz. Ustaz saya beliin sendal baru swallow. Enggak, akhirnya pulangnya kosong banget. Aduh, terus masih orang yang peduli sama gue. Nah, mimpin tahlil, udah mimpin tahlil, baca doa, baca rawih, baca doa, kasih besek aku kayak basi lagi. Nah, merasa kurang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Kapan? Siapa kapan? Di rumah lagi baca Quran, ada aja bini pengen ngomong ngaji mulu aki-aki kayak ustad aja. Kapan? Nah, lagi belajar megang tasbih kemana-mana, megang tasbih kemana-mana, megang tasbih. Ada yang nyeluduk, waduh, aliran baru kayaknya. Ya kesel. Kapan? Nah, ada orang yang bicara benar, tapi ada orang yang Ustaz ngomongnya begitu mulu, dikit-dikit dosa kita, dikit-dikit dosa kita. Saya selalu bilang begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang hajatan pengen menuju jalanan, izin dulu sama tetangganya. Kenapa? Sebab itu jalanan punya rame-rame. Izin dulu sama tetangganya, jangan yang nikah 2 orang yang sengsara 7 kampung. Ya. Nanti satu lewat balik, suwe tuh, atuh aja. Terbalik lagi, siapa tuh si ayah? Bagi panggung tuh mau setan 2. Nah, saya selalu bercanda, itu kan surat undangannya dengan mengharap rahmat dan ridho Allah. Ini rahmat yang mana kalau begitu? Rahmat Kartolo. Nah, tapi omongan saya itu kata aku. Saya mau dimana lagi orang kagak ada, ya lu nyewa gedung, mahal Ustaz, berarti lu kagak sanggup, jangan dipaksain. Nikah aja, habis nikah bubar. Tanaman saya udah banyak Ustaz di kampung. Lu nanam apaan? Kondangan. Niat kondangannya minta dibalas gini-gini. Nah, tapi omongan saya itu kata laku sampai dia bilang, biarin aja mulai anaknya 3 perempuan semua, kita lihat kawinnya gimana. Ada yang ngancam bener. Gua doain sebelum nikahin anak lu mati sih kita. Dibilangin orang-orang marah malah ngancam. Nah, kapan-kapan ilmu yang kita sampaikan itu kurang ditanggapi oleh orang. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, la yamna'u jarun, jangan pernah mencegah seorang tetangga jarahu akan tetangganya ayyadha khasabahu fi jidari, ketika dia meletakkan bambu di temboknya. Sahabat ketika mendengar itu rada-rada obah dirinya. Mungkin saat itu memang banyak itu kasus orang naruh apa namanya, ya timbang bambu 1 biji doang sih masa rubuh begitu orang. Kata Hurairah, ketika saya melihat Anda tidak ingin mendengarkan nasihat Rasulullah, rasanya saya ingin timpahkan hadis ini di pundak. Jadi ketika itu tuh, ketika ada semacam itu, au tawajjuhum bidzambi ilaika, atau Anda justru dapat cercaan. Ketika Anda istiqomah dengan ilmu Anda, istiqomah dengan kebenaran yang Anda yakini, Anda mendapatkan cercaan. Kalau itu yang terjadi, dan banyak tuh orang Ustaz ngomong doang. Ustaz, saya kerja di KFC di bandara Ustaz, saya nggak bisa sembahyang Jumat. Menurut Ustaz bagaimana? Ya saya tanya begitu sejauh aja, berhenti kerja. Mendingan lu kagak kerja tapi sembahyang Jumat. Saya tahu anak bini saya makan apaan? Makan nasi sebagaimana biasa. Terus saya kerja apa lagi? Lah bukan urusan saya. Urusan saya mah menjawab pertanyaan. Nyari kerja urusan dulu. Urusan bisa ngomong doang kalau ada solusinya. Lah itu tadi solusi. Lu nanya kan bagaimana? Maka gue bilang berhenti. Mendingan lu
kelaparan habis sembahyang Jumat, mati lu sembahyang Jumat. Daripada lu kenyang kagak sembahyang Jumat, entar mati juga ya. Tapi harus sembahyang Jumat. Tetap aja, jangan nanya dimulai, nggak ada solusi. Lalu nanya nggak sembahyang, minta kerjaan. Pokoknya udah sering dah yang begitu sering. Main ada lagi yang nanya lewat WA, saya minta maaf nih bapak-bapak kalau orangnya ada di sini. Saya nggak tahu siapa. Ustaz saya mau nanya bagaimana ini. Karena nggak ada namanya, saya tanya, Afwan ya, ini siapa? Maaf Ustaz, saya tidak bisa sebutkan nama saya, alamat saya. Pokoknya keterangannya Ustaz itu maksud semacam apa? Waduh, ini udah menumpang gelap. Kayak saya bilang mohon maaf kan Ustaz lain aja. Saya nggak mau jawab. Coba ada yang dulu. Pokoknya yang pada punya ilmu, yang pada punya ngaji ketika menyampaikan kebenaran, kata seorang penyair Khalil Gibran, kalau Anda menyuarakan kebenaran dan istiqomah dengan kebenaran, maka siap-siap Anda nggak punya teman. Nah, emang itu. Tapi kapan-kapan? Dah. Kalau itu yang terjadi, farji' ila ilmillahi fika, maka kembalilah kepada ilmu Allah. Anda tadi sholat Jumat, jadi khatib, jadi imam, itu baik nggak? Baik. Bersyukurlah karena Anda dipilih oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Soal sendal hilang, urusan dunia kecil, itu mau urusan manusia kecil. Ntar juga buka amplop beli sendal. Yang itu kembali kepada ilmu Allah. Ini baiknya sudah. Bapak-bapak di rumah baca Quran kata bininya kayak ustaz aja bang, ngaji mulu ngaji. Baca Quran baik gak? Baik. Udah bini jadi dengerin. Dengerin apa kata Allah. Nah, lu pikiran mulu, lu pikir nggak baik nggak baik. Orang mau kata apa tapi udah jangan dengerin apa kata Allah. Kata Allah fadkuruni alkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bang, abang sedekah mulu bang, kalau kita miskin bang, enggak, cukup ilmu Allah. Wa anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu, apapun yang kau nafkahkan pasti diganti. Orang mau kata apa kayak bodoh, mau yang penting apa kata Allah. Luar biasa. Nah, tuh ada orang di Sahih Bukhari, Rasulullah tidak ada orang sedekah salah. 3 kali sedekah salah. Wallahi la atasaddaqanna hadzal laila, demi Allah saya mau sedekah nih malam. Tapi sedekahnya ngumpet-ngumpet. Sebab ayatnya antara sedekah ngumpet sama sedekah terang-terangan lebih baik yang ngumpet. Itu shadaqati paling mahiyah. Waitukhfuhu. Kalau kamu munculkan sedekah itu baik, tapi kalau disembunyikan sedekah jauh lebih baik. Ngumpet malam jalan. Ini ada rumah kelihatannya susah banget. Taruh aja amplop depan rumahnya. Dari hamba Allah buat pemilik rumah ini sodako, lemparin gubrak ke amplop 3 juta. Pagi-pagi buka pintu, yang membuka pintu orang lain pada ngeliatin. Pada cerita pagi-pagi, masa semalam ada orang sedekah ke rumah pelacur. Rumah pelacur disedekahin. Nah, kaget dia ketika orang ngomong, ini rumah pelacur ya. Allahumma lakal hamdu la aqsadaqana hadzal laila. Ya Allah, buat kau pujian kan malam saya sedekah lagi. Enggak apa tuh. Salah, malam jalan lagi, bungkus lagi 3 juta tulis. Jalan. Ada rumah kelihatannya susah, tulis lagi dari hamba Allah buat pemilik rumah ini sedekah, lemparin ke amplop. Pagi-pagi orang cerita lagi, semalam di kampung gua ada yang lebih bego dari kemarin. Maling sedekah, masa sih kamu maling? Mau maling ternyata. Nah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, Tuhan kau segala pujian. Wallahi demi Allah, la atasaddaqanna hadzal laila. Ini malam saya sedekah lagi dia bilang. Dia bawa lagi. Kalau kemarin lihatnya rumah pintu depan salah kali lewat pintu belakang sekarang. Semua pintu belakang orang dia lewatin. Ini susah nih. Tulis lagi. Nih buat hamba dari hamba Allah, buat pemilik rumah ini 3 juta lempar aja. Pas pagi-pagi orang cerita di kampung di parah lagi ngebego. Nih maksudnya orang kaya disedekahin. Itu belakangnya kelihatan susah, depannya istana. Orang kaya disedekahin. Allahumma lakal hamd. Ya sudah 3 kali salah. Malamnya ini
Kata malaikat, sedekahmu kepada pezina menyebabkan pezina berhenti berzina. Karena telah cukup datang dengan modal yang kau beri. Sedekahmu kepada pencuri menyebabkan berhenti dia mencuri. Sedekahmu kepada orang kaya menjadi teguran bagi dia selama ini yang dirinya pelit, akhirnya mau bersedekah menjadi orang dermawan. Salah alamat, tapi dengan ilmu Allah baik. Kembali kepada ilmu Allah. Ya, sembahyang aja baik. Allah bilang baik, udah. Orang mau kata apa ya? Membayang kain jelek banget dipakai. Emang gak ada lagi. Itu doang. Jangan gara-gara itu besok mundur, mau nggak sembahyang lagi. Pakai kain yang mesti salah. Nah, Pak Inkana la yakna'uka ilmu bika. Kalau Anda tidak merasa cukup dengan ilmu Allah pada Anda, masih ngurusin yang itu aja tuh. Gue kalau ingat gue kesel banget, sendal gue hilang. Gue kesel banget, basic pakai pasti. Saya pernah diundang ceramah, saya sudah sampai ternyata acaranya diundur. Dan tidak tanpa pemerintah Allah di sebuah sekolah saya ceramah tanggal sekian, tanggal 12, ya nggak ada pemerintah Allah. Saya datang, sepi ya. Sekolah tuh dari mana Pak? Saya bilang ceramah ke sekolah ini ada maulid katanya di SD. Oh iya Pak, kemarin ada hari Minggu Pak, minggu depan. Udah datang saya. Udah begitu minggu depan yang ceramah bukan saya. Karena yang nama kita ngamuk. Jadi mengumpulin dengan apa sama yang sisi. Jadi kita pulang. Tapi memang ketika itu terjadi itu sulit kita menerima saat itu sulit. Tetap ada di hati begini. Dan ada rasa malu, ada rasa marah, ada rasa kecewa. Akhirnya pas sekarang kita udah jadi oh ternyata memang Allah memaksa kita untuk belajar sabar. Lama ya yang baru dibangun itu banyak besok pernah kecewa minggu sehari. Kita datang coba datang di padang bahwasanya ada apa Pak? Mau ketemu siapa Pak? Mau ceramah. Bahkan tanpa memberitahu. Dan hebat yang undang saya, tak minta maaf. Minggu depan bukan saya bicara. Subhanallah. Tapi merasa itu tuh rasa kecewa, rasa malu, rasa marah. Kalau bisa bayangkan, emang susah. Saya pernah jadi khotib di rumah itu ngambek, gak mau khotib lagi sampai saat ini ngambek. Akhirnya mereka ada pergantian pengurus Ustaz masih mau lagi yang khotib dia dan jadi khotib. Jadwalnya jadwal saya. Yang punya masjid lupa nih jadwal siapa sebab gantian bulan ini siapa, bulan ini saya, bulan ini Haji misalnya. Jadwalnya jadwal saya. Tapi dia lupa, dia hubungin Pak. Akhirnya Pak Haji datang juga sama kayak saya dan pakai gamis cakep. Saya juga malu jadi. Mana duluan Pak Haji datang saya bilang, saya tanya nih sama yang ngurusnya, minta maaf Ustaz, emang gila saya, gila dulu, begitu loh ya. Itu Pak Haji pakai gamis, udah biarin dia masalah itu, terus saya lagi enak. Dia datang duluan pakai gamis juga. Silakan Pak Haji. Kali itu minta maaf karena kali pulang gimana Kak? Kita pulang aja. Saya kan sama di mana-mana. Kemarin itu supaya ngimbat jadi khotib doang. Jadi ketika kita datang kan jamaah tahu khotibnya dia. Kagak naik apa kata jamaah? Sudah jadwal. Rasanya kita bagaimana? Saya bilang udah dilucu waktu di kamu ya. Emang apa? Beres ini. Yang lebih sakit lagi ketika dikonfirmasi datang pengurusnya, apa ditanya? Emang kalau di mana-mana di khotib Jumat amplopnya berapa? Astagfirullah. Jadi dia merasa bahwa saya tidak datang karena amplopnya kurang gede. Ya Allah masih kepahamannya bukan yang tadi belum. Coba. Tapi akhirnya lama-lama memang kita harus ketemu hal semacam itu. Kita harus ketemu. Kecewa di awal, marah di awal, tapi selanjutnya biasa-biasa saja. Sampai semalam ketika saya harus ada sebuah perjalanan maulid yang manggil Habib Nabil, ada saya diminta saya datang aja kata ponakan
Putar kalau sampai semua acaranya sudah selesai, pulang. Kalau nggak ketemu, balik maksa-maksa. Nah, yang penting kita udah jalan, kita udah janji. Sampai nggak sampai, urusan belakangan. Bubar nggak bubar, urusan belakangan. Yang penting Allah tahu kita sudah menempati. Ya, sampai bubar pulang. Nggak usah ada jawab-jawaban. Karena saya pernah dididik oleh Allah tuh model-model kayak begitu. Nah, tapi kata Istimewa Sekandari, kalau Anda tidak merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, musibatuka, maka bencana, musibah bagi Anda ketika tidak mampu menerima manusia, tanggapan manusia, ketika tidak menerima bagaimana Allah memperlakukan Anda, tidak cukup dengan ilmu Allah, asyaddu min musibatika biwujudil adzabihum. Jauh lebih besar, jauh lebih hebat dibanding musibah Anda ketika menerima cacian dari manusia. Anda dicaci maki, Anda tidak dihormati di kampung, Anda kecewa. Tapi ketika Anda tidak merasa cukup dengan ilmu Allah, maka itu jauh lebih parah dibanding kekecewaan Anda terhadap manusia. Sudah kan? Yang penting Allah, yang penting Allah. Nah, saya pernah datang ngaji malam, Pak, ngaji gini. Kita sampai lampu mati, itu pengurusnya sederhana aja. Ustaz, ribut dulu, mati lampunya. Ya, enak amat ya. Turun gitu ya. Turun teman kita di motor. Ustaz, minta maaf ini. Lampunya mati. Enak, Ustaz. Jangan dibalikan. Enggak mau Ustaz ya. Sehingga sempat nabarin. Ustaz. Kayak enak tuh. Enggak, dari pintunya itu. Pernah Ustaz, mati lampunya. Akhirnya sekarang saya ya ketika kita ngaji Allah mendidik kita untuk bisa sabar, bisa kita disuruh praktek oleh Allah. Akhirnya kita bisa menerima apapun yang Allah tentukan kepada kita karena ilmu Allah jauh lebih tinggi daripada ilmu manusia. Saya kira ini Pak, jadi kalau kita bisa simpulkan, belajar kita tetap kepada Allah dan ilmu yang kita punya. Karena ketaatan kita kepada Allah akan menyebabkan kita menjadi orang yang saleh insyaallah. Yang kedua, kalaulah manusia tidak begitu peduli dengan ilmu kita, mohon maaf, atau manusia belum mencaci maki dengan ilmu kita yang kita yakini kebenarannya, maka cukuplah bahwa ini jalan Allah, ini ilmu Allah, ini rahmat Allah. Allah tahu kita berikan juga kebaikan. Tapi kalau kita tidak bisa semacam itu, rasa sakit kita dihina manusia belum seberapa dibanding kita tidak bisa menerima bahwa sesungguhnya kita jalani adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja barangkali yang perlu kita diskusikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma mau curhat dari satu ya. Kemarin saya sama Kapolda tadi diskusi sampai 2 jam lebih ya. Ternyata dalam diskusi itu ternyata provinsi Banten ini membuat hoax terbesar seluruh provinsi. Jadi yang menamakan hoax ini ada di Banten, seluruh provinsi. Setelah didatangkan tim cyber dari Mabes Polri, itu bisa dipetakan masing-masing terbesar ini kecamatan mana, desa mana, terus kampung mana, itu tertangkap semua. Tapi pada akhirnya saya ada terenyuh gitu ya. Terenyuh, ternyata pembuat hoax itu adalah terjadinya setelah pada saat sholat subuh. Jadi yang diberikan oleh orang-orang yang berceramah itu membuat hoax. Nah, ini sehingga ada kesimpulan bahwa setiap masjid akan diawasi agar jangan sampai ustadz yang baru dari ustadz itu menyebarkan hoax dengan ilmu dia. Nah, itu terjadi pada saat sholat subuh. Jadi sehingga saya menganalisa atau saya mengambil kesimpulan bahwa pengajian itu dibuat semacam sumber daripada hoax.
tidak. Nah ini hal ini saya agak terpikir juga, jadi karena kebanyakan opsi itu tampil setelah sholat subuh ini, jadi apa sih yang terus kita menyikapinya bagaimana gitu. Sedangkan sekarang setiap masjid itu dipantau oleh ya apa mungkin di sini juga ada barangkali, saya nggak tahu. Ini yang terjadi saat ini, sehingga saya diminta untuk mengajak masyarakat semua untuk menyikapi hal ini. Nah, nggak tahu menyikapinya bagaimana. Ini kalau mau harus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika mendengar kabar ini, justru saya khawatir gitu. Ini ada sebuah kesepakatan dari mereka yang saya maksud saat ini orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menyudutkan orang-orang yang ceramah dianggap sebagai penyebar hoax. Itu yang saya khawatir sebenarnya. Karena tingkatnya tinggal Kapolda, maka saya khawatir ini ada instruksi dari yang saya khawatir gitu. Jadi yang sebenarnya bukan itu, tapi ingin memberikan kepada masyarakat bahwa lu seperti yang Ustaz lah. Ustaz itu penyebar hoax, itu yang saya khawatir. Dan itu khawatir saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau memang itu terjadi, bisa aja ada yang terjadi, tapi juga tidak bisa dipukul rata. Bahwa ada orang benar termakan hoax juga ada, karena saking jujurnya, saking polosnya, maka kadang-kadang orang mau bohong dia nggak tahu. Maka kemudian dia sampai lagi kebohongan semacam. Intinya kata Allah ya akan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar tabayyin dulu sih. Arifin Ilham dia meninggal dunia, amin, ternyata masih hidup. Itu kan khawatir. Nah, bahkan kemarin ketika kita teman-teman barangkali yang ikut kemarin sempat ke Halim itu ada kejadian di Selipi, itu beritanya macam-macam. Ada yang katanya terbang, ada yang katanya. Padahal kita yang datang langsung nggak begitu amat ke Selipi. Itu aktif. Yang saya khawatir itu tadi. Tapi sekali lagi, kalau ada kabar dari manapun, mestinya memang termasuk saya menyampaikan. Tadi Haji Bulan ngomong begitu. Benar apa ya? Nah, ketika masih ada bahasa benar apa ya, semestinya memang jangan dipercaya dulu 100%. Kenapa? Anda aja masih ragu. Tapi yang nyampe Ustaz juga manusia. Zaman sahabat Nabi ada namanya hadisul ifki. Hadisul ifki itu gosip tentang Aisyah, digosipkan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu zaman Nabi yang kata gosip tanggung-tanggung Aisyah istri Rasulullah. Dan mohon maaf, kalau dari ceritanya Rasulullah nggak bisa memastikan nih yang benar Aisyah apa gosip, sampai turun ayat Al-Quran yang membebaskan Aisyah bahwa itu hadithul ifki, itu cuma gosip. Coba sekelas mohon maaf Rasulullah yang innani ana basyarun mithlukum, yang saat itu aku juga manusia seperti kamu. Ketika ada istri kita yang dituduh selingkuh, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tapi kelihatannya benar naga-naganya juga goyang juga. Nabi berangkat musafir, Aisyah keluar dari sekedupnya, nggak ada yang lihat, buang air kecil. Aisyah balik, udah berangkat, Nabi nggak tahu Aisyah belum masuk. Aisyah diam aja di situ di padang pasir. Datang sahabat Sofwan bin Mu'attal, melihat geremengan orang tuh nggak kelihatan, dimarahin. Pas ngeliat, la haula wala quwwata illa billah, Aisyah. Akhirnya sama Sofwan disuruh naik ke ontanya, dituntun sama Sofwan menyelamatkan Aisyah. Sofwan menghormati Aisyah sebagai ummul mukminin. Dan kata Aisyah, tidak ada yang diucapkan oleh Sofwan bin Mu'attal kepada saya, semua satu kata, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu ketika pas lihat Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi sampainya siang ke kota Madinah, orang heboh, Aisyah ada main Sofwan bin Mu'attal. Sekelas Rasulullah saja kalau tidak diturunkan wahyu tidak bisa menentukan. Yang waktu ini ribet memang. Makanya kalau nggak tahu apa-apa, udahlah. Bagi yang khairat, Allah yasmut kata Rasulullah.
ucapkan yang baik-baik atau nggak usah komentar. Mohon maaf ibu-ibu yang saya pernah cerita, kadang-kadang ibu-ibu baru sekedar asumsi dianggap sebuah kebenaran. Nah, itu dia lakinya di rumah mulu itu ya. Kata yang sebelah dipecat kali, pakai kali bahasanya. Yang bilang, oh pantas kemarin jual motor, ya, udah benar dipecatnya. Padahal yang temannya udah bilang kali. Sampai kadang-kadang, oh pantas kemarin jual motor, nanti bilang kelamaan udah kali ya, iya tambah lagi. Padahal di awal pecatnya ini masih kali. Nih, nah masih lagi. Yuk, cerdas kita cerdas ya. Cerdas, jangan semua berita. Sekarang gampang banget Pak. Saya nih pahanya, kepala saya, badannya orang telanjang hanya bisa rapi. Ya Allah, aja mulai foto telanjang. Kalau badannya bukan badan saya, kepalanya kepala saya. Bisa benar begitu. Saya pernah cium tangan misalnya sama guru saya, tapi kemudian gambar guru saya diganti sama perempuan. Apa dia bilang? Oh, bagus Ustaz cium tangan sama artis. Pengen dapat tema bambu juga tuh. Ada teman main saya waktu kecil dulu yang sama Badungnya. Emang dari kecil kurang ajar dia mah. Nyali bilang, oh dari kecil begitu. Pantes tuh drama ngomongin Badung mulu. Panjang lebar tuh dibicarakan. Padahal itu kan agak benar awal. Nah, akhirnya hal-hal semacam itu ada juga orang yang berkepentingan untuk bikin itu supaya yang lain tertutup, istri yang lain. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan asumsi saya salah, dugaan saya salah. Saya khawatir apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi adalah sesuatu yang ya hoax juga sebenarnya gitu yang saya khawatir. Hoax juga, sebab arahnya kelihatannya udah jangan percaya yang ustaz ngomongnya pada umumnya. Saya khawatir kalau itu lagi dipercaya masyarakat, wah bahaya. Nah, saya termasuk yang terancam. Cerdas deh. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ya Allah. Berikan kepada kami yang benar, hal yang benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Ya Allah, berikan kepada kami yang salah adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghindari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.